pendahuluan. Latar belakang masalah. Sampah merupakan permasalahan yang sangat umum yang sering terjadi di masyarakat global. Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Jenis sampah berdasarkan sifatnya ada dua, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain. Sedangkan, pengertian dari sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya, botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam bersifat terurai atau dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Dalam setahun, jumlah sampah plastik di kota Surabaya mencapai 111.000 ton. Untuk itu, pemerintah kota Surabaya resmi melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Rumusan masalah, bagaimana permasalahan sampah di Indonesia, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia, bagaimana cara mengatasi masalah pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan kami membuat PKM ini adalah agar cara pengolahan sampah di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien, agar masalah-masalah yang timbul akibat penumpukan sampah dapat dikurangi. Manfaat kami membuat PKM ini yaitu menciptakan alat yang dapat membantu pemisahan sampah organik dan anon-organik pada TPA agar sampah tidak menumpuk di TPA, tidak menjadi sarang penyakit bagi masyarakat, dan juga tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Konsep pengolahan sampah. Penanganan sampah secara umum yang dilakukan melalui 3 tahapan, yakni pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Yang pertama, pengumpulan dapat diartikan sebagai pengolahan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara, belum menuju tahapan berikutnya. Yang kedua, pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir. Yang terakhir, ketiga, pembuangan akhir, di mana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis hingga tuntas. Perilaku masyarakat dalam pengolahan sampah. Dalam konteks pengolahan sampah, partisipasi masyarakat dapat berupa pemilihan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik, melalui pembuatan kompos dalam skala keluarga dan mengurangi penggunaan barang yang tidak mudah terurai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pengolahan sampah. Yang pertama, tingkat pendidikan. Masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah. Yang kedua, pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pengolahan sampah merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Yang ketiga, persepsi. Masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Yang keempat, peran pemerintah atau tokoh masyarakat. Berkaitan dengan sosialisasi dan peran pemerintah ataupun tokoh masyarakat berkaitan dengan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah. Yang kelima, sarana dan prasarana.
dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan fasilitas yang ada yang berguna untuk membantu proses pengelolaan sampah. Persepsi masyarakat terhadap pengolahan sampah. Bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya, persepsi mengandung pengertian yang sangat luas. Persepsi pada dasarnya menyangkut proses informasi pada diri seseorang dalam hubungan dengan objek stimulus. Dengan demikian, persepsi merupakan gambaran arti dari interpretasi yang bersifat subjektif. Artinya, persepsi sangat bergantung pada kemampuan dan keadaan diri yang bersangkutan. Persepsi masyarakat dalam konteks pengolahan sampah merupakan pandangan masyarakat mengenai pentingnya pengolahan sampah, yang kemudian mendorong perilaku masyarakat dalam mengelola sampah agar kebersihan semua dapat terus terjaga. Bab 3 tentang metode penelitian. Metode yang kelompok kami gunakan adalah membuat mesin pemilah sampah yang bertujuan untuk memilah sampah yang tercampur dengan mudah, dan sampah-sampah anorganik yang telah dipisah nantinya akan dibagi kembali sesuai jenisnya untuk didaur ulang. Untuk sampah anorganik bisa langsung diolah menjadi pupuk tanaman. Maka dari itu, memilah sampah dapat membuat sampah menjadi barang yang mempunyai nilai. Gambaran rencana program kami membuat satu mesin yang akan kami jelaskan di dalam video. Rencana pembuatan video kami dibuat pada hari Minggu 9 Oktober 2022. Kami dalam pembuatan video dengan menggunakan visual. Keterkaitan mesin pengolahan sampah ini mengusung kemudahan akan berbagai hal, sekaligus upaya dalam rangka menjaga lingkungan kota lebih bersih dari sampah-sampah berserakan. Hal ini dilakukan dengan mengupayakan agar kota selalu sejuk, hijau, dan bersih dari sampah yang berserakan. Big data juga memungkinkan kota dan masyarakat mengetahui jumlah sampah yang dibuang setiap harinya, yang membuat pengolahan sampah menjadi lebih ramah. Keterkaitan data sampah dalam ekosistem lingkungan. Big data sering seiring dengan tingkatnya data sampah yang sangat cepat. Namun solusi big data analis tersebut bisa mengumpulkan data sampah tersebut agar industri telekomunikasi merupakan salah satu sektor hasil data yang terpakai. Data ini bermacam-macam bentuknya dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka dalam mengembangkan lingkungan. Bab 5 penutup kesimpulan. Sampah adalah masalah utama yang menjadi fenomena besar pada negara khususnya Indonesia. Banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana mengakibatkan banyak masalah. Dengan melakukan penyedaran kepada masyarakat yang sudah tidak sadar dalam membuang sampah sembarangan dan tidak lagi berpartisipasi dalam melakukan perubahan pada lingkungan, memerlukan proses yang sangat panjang. Pengolahan sampah tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah saja, tetapi harus ada kerjasama atau bantuan dengan masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini cukup kompleks, sehingga seringkali upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum memberikan dampak yang cukup besar untuk kebersihan lingkungan. Pada hakikatnya, pengolahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Sudah seharusnya pengolahan sampah dilakukan secara holistik dengan memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan kultural. Salah satu partisipasi yang bisa melibatkan dan dilakukan oleh masyarakat adalah melalui
pengembangan bank sampah yang merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Pengolahan sampah di tingkat masyarakat yang salah satunya adalah dengan melakukan pemilahan dan penabung sampah di bank sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik. Sampah plastik tidak dapat dibuang begitu saja ke tanah. Dibutuhkan waktu 1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terkomposisi atau terurai dengan sempurna. Ini adalah sebuah waktu yang sangat lama. Saat terurai, partikel-partikel